Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Rozi, NIM A5102291110. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas yaitu topik yang pertama, ada perkembangan kognitif dan pemeroleh bahasa kedua. Baik, yang pertama ada karakteristik perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar kurang lebih dari umur 6-12 tahun berada pada tahap operasional konkret. Menurut Jean Piaget, ciri-cirinya yaitu berpikir logis namun masih konkret. Anak mulai mampu berpikir logis tetapi masih membutuhkan contoh nyata atau benda yang konkret. Ciri yang kedua ada mampu memahami sebab akibat. Mereka dapat menganalisis hubungan antara hal meskipun belum pada tingkat abstrak tinggi. Contoh yang ketiga, mulai bisa mengambil perspektif orang lain atau egosentrisme mulai menurun. Contoh yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan klasifikasi dan seri. Misalnya mengelompokkan benda berdasarkan ukuran atau warna. Baik, selanjutnya untuk indikasi pembelajaran bahasa Inggris. Anak memerlukan konsep nyata dan visual, gambar, benda, gerakan untuk memahami kata struktur baru. Lalu, pembelajaran harus bersifat interaktif dan konkret seperti role play, lagu, permainan, dan aktivitas kinestik. Baik, untuk topik yang kedua yaitu teori pemeroleh bahasa kedua. Di sini kita mengambil dari teori Piaget yaitu bahasa merupakan bagian dari perkembangan kognitif, bukan berdiri sendiri. Terus, bahasa kedua akan lebih mudah dipelajari jika kemampuan kognitif akan telah cukup berkembang untuk memahaminya. Dalam contoh penerapannya yaitu anak SD belajar kosakata bahasa Inggris melalui aktivitas klasifikasinya, misalnya mengelompokkan fruits, animals, dan colors. Lalu contoh yang kedua ada guru mencerdaskan struktur bahasa dan mengaitkan dengan pengalaman nyata anak. Untuk teori yang kedua ada teori Vygotsky, yaitu bahasa dipelajari melalui interaksi sosial. Lalu konsep penting Unit of Proximal Development, yaitu biasa disebut JPD, yaitu kemampuan yang bisa dicapai anak dengan bantuan orang lain, guru atau teman sebaya. Scaffolding, dukungan sementara dari guru yang membantu anak mencapai pemahaman. Di sini ada contoh penerapannya yaitu yang pertama, anak kecil bahasa Inggris lebih efektif melalui kegiatan berpasangan atau berkelompok kecil. Lalu contoh penerapan yang kedua ada guru memberikan petunjuk atau prompting saat anak kesulitan berbicara, lalu secara bertahap mengurangi bantuan. Untuk teori yang ketiga ada teori Krashen. Krashen mengembangkan monitor teori yang terdiri dari beberapa hipotesis, antara lainnya yaitu yang pertama, Ahosian versus Learning Hypothesis. Ahosian yaitu bahasa diperoleh secara tidak sadar melalui komunikasi bermakna. Lalu learning, bahasa dipelajari secara sadar melalui aturan tata bahasa. Yang kedua ada input hypothesis, yaitu bahasa dipelajari jika yang diberikan sedikit lebih tinggi dari tingkat kemampuan siswa saat ini. Yang ketiga ada affective filter hypothesis, yaitu faktor emosi seperti kecemasan, motivasi, dan rasa percaya diri mempengaruhi perolehan bahasa. Dengan contoh penerapannya yaitu anak SD memperoleh bahasa Inggris secara alami melalui lagu, cerita, dan permainan tanpa tekanan. Contoh penerapan yang kedua ada guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menakutkan agar affective filter rendah. Untuk contoh penerapan yang ketiga ada materi disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa lalu ditingkatkan perlahan-lahan. Baik, untuk topik yang selanjutnya yaitu hubungan teori dengan kemampuan anak SD dalam belajar bahasa Inggris. Di sini kita mengambil dari teori Piaget yaitu berkaitan dengan anak SD. Anak SD masih berpikir konkret. Lalu dengan contoh praktek di kelasnya menggunakan gambar dan benda nyata. Terus teori Vygotsky
untuk kaitannya dengan anak SD yaitu belajar dari interaksi sosial. Lalu contoh praktik di kelasnya yaitu mengajarkan kosakata, pipe work, tanya jawab, atau permainan kelompok. Untuk teori creation yaitu butuh input bermakna dan suasana nyaman, yaitu lagu, cerita, drama pendek tanpa menekankan grammar. Lalu yaitu ada kesimpulan dan implikasi bagi guru. Memahami perkembangan kognitif anak SD sangat penting dalam merancang pembelajaran bahasa Inggris yang efektif. Lalu teori pemerolehan bahasa seperti Piaget, Vygotsky, dan Creation memberikan arah dalam memilih metode, pendekatan, dan materi. Selanjutnya, guru perlu menciptakan pembelajaran yang bersifat komplikatif dan kontekstual, menyediakan scaffolding yang tepat, menggunakan metode media yang konkret, mengurangi tekanan emosional siswa. Baik, di sini ada 4 keterampilan bahasa, yaitu 4 skills dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yaitu yang pertama adalah listening, speaking, reading, dan writing. Baik, untuk listening yaitu menyimak, yaitu prinsip pengajarannya menggunakan real life listening atau audio, video percakapan, atau asli. Mulai dari global understanding yaitu memahami inti sebelum fokus pada detail. Selanjutnya, listening adalah keterampilan reseptif yang membutuhkan fokus, prediksi, dan konsentrasi. Baik, contoh aktivitas sederhananya adalah listen and match. Siswa mendengarkan audio tentang deskripsi orang lalu mencocokkan dengan gambar. Contoh yang kedua, listen and draw. Guru menjelaskan sesuai. Draw a picture in the sky. Siswa menggambarkan sesuai petunjuk. Untuk yang kedua ada speaking, yaitu berbicara. Di sini prinsip pengajarannya adalah yang pertama, fokus pada kelancaran, fluensi sebelum akurasi. Dorong interaksi nyata antara siswa, pasangan, atau kelompok. Lalu berikan kesempatan bicara yang cukup, jangan hanya guru yang dominan. Di sini ada juga contoh aktivitas sederhananya, yaitu yang pertama role play. Siswa berpura-pura jadi pembeli dan penjual di toko. Yang kedua, find some wow. Siswa bertanya kepada teman-temannya, do you like pizza, dan mencatat jawabannya. Baik, untuk yang ketiga ada reading, yaitu membaca. Prinsip pengajarannya yang pertama ada ajarkan berbagai strategi membaca atau scanning mencari detail atau membaca intensif. Kedua, gunakan teks yang menarik dan sesuai level siswa. Yang ketiga, lakukan pre-reading, while reading, dan post-reading untuk membantu pemahaman. Di sini juga ada contoh aktivitas sederhana yaitu truth or false. Siswa membaca teks pendek lalu menjawab pertanyaan benar salah. Yang kedua, John Stance. Siswa menyusun paragraf yang acak agar menjadi urutan cerita yang benar. Yang keempat ada writing, yaitu menulis. Untuk prinsip pengajarannya writing, yang pertama ajarkan proses menulis, yaitu brainstorming, drafting, revising, editing. Yang kedua, dorong siswa untuk menulis berdasarkan pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, gunakan model teks sebagai contoh sebelum siswa menulis sendiri. Contoh aktivitas sederhananya yaitu write a postcard. Siswa menulis kartu pos singkat kepada teman. Kedua, sentence expansion. Dari satu kalimat sederhana, siswa menggunakan menjadi paragraf singkat. Baik, untuk sebagai penutup dalam pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris, yaitu gunakan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual. Yang kedua, sediakan banyak latihan bermakna. Dan yang ketiga, jangan takut untuk menggabungkan keterampilan dalam satu aktivitas, misalnya membaca, menulis, tanggapan. Baik,
terima kasih. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kekurangan bisa kita pelajari lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.